97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak. Nih, semoga bisa nambah semangat kita pagi ini ya pecinta Venus. Overthinking tuh kadang melanda kalau pagi-pagi begitu bangun langsung kepikiran, aduh kenapa itu bisa Ukraina diserang, atau tiba-tiba dapat overthinking yang ada aja gitu. Itu hal-hal yang bapak dipikirin. kebanyakan pikiran. Ngapain pagi-pagi mikirin? Saya tuh Rusia ke sebenarnya Ukraina? nggak mikirin urusan luar negeri ya. Saya lebih mikirin urusan anak cucu saya nanti gimana nih statusnya ke depan. Bapak kan sudah berumah tangga ya. Iya. Saya masih mikir Pak, kira-kira nanti pasangan saya seperti apa Pak? Saya nanti mau nikahnya sama Kan rencananya mau nikah atau sama interlokal. warga negara asing. Oh, Uganda rencananya kan. saya mau cari orang Rusia sih. Orang Rusia. Ini kayaknya pas banget nih materi kita nih untuk pagi ini dalam talk show bersama kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan. Ada hubungannya dengan status warga negara. Oh, bisa orang berganti warga negara? Kalau saya yang menjelaskan sih bukan ranah saya ya. Ya. Bagaimana kalau nanti beliau yang menjelaskan? Nih sudah hadir dua narasumber hebat kita di talk show kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan pagi ini. Saatnya Anda mendengarkan talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan hanya di Radio Venus Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak. Sudah hadir di studio tepatnya dua orang hebat kita yang akan menjelaskan dan mengedukasi kita juga mengenai status warga negara, kependudukan dan manfaatnya dan lain sebagainya terkait hal tersebut. Sudah hadir di studio ada Pak Nurfan Fatria SSTP MADM PEM selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data atau pihak Disduk Capil Pemprov Sulsel. Selamat pagi Pak Nurfan. Selamat pagi. Kita panggilnya siapa nih, Pak Nur? Pak Nurfan saja. Pak Nurfan, ya. Ada juga Ibu. Kalau ini saya harus pasang baut nih yang kenceng nih, takut lepas nih gitu ya. Ada Ibu Arini Nur Anissa SHMH selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya renyah ya. Ya, Pasti ya. mantan penyanyi ya. Ya, bisa jadi. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah luar biasa. Harus semangat pagi Harus hari semangat, ini menyapa betul. seluruh pendengar pastinya ya. Kayak motivator ya. Iya. Alhamdulillah luar biasa, Luar biasa. semangat. Allahu Akbar. Nah, beliau nanti akan menjelaskan mengenai materi yang sangat luar biasa kita pagi hari ini tentang penyebarluasan informasi layanan AHU tentang kewarganegaraan, pewarganegaraan di wilayah Sulawesi Selatan. Ini pertanyaan pertama tadi udah Rizal sampaikan. AHU itu apa? Kalau saya yang jelasin kan takutnya bukan ranah saya nih. Pak Nurfan, AHU itu apa sih, Pak? Waduh, itu sebenarnya bukan ranah saya, tapi itu dari Kementerian Hukum dan HAM ya. Jadi saya di Disduk Capil dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oke, kita berarti ke mengenai status kependudukan dan kewarganegaraan ya. Mungkin boleh diawali sama Pak Nurfan untuk status kependudukan bagi warga negara itu siapa aja sih Pak yang termasuk di dalamnya? Jadi saya ingin menjelaskan dulu sebenarnya apa sebenarnya tugasnya Disduk Capil. Oke, Secara boleh. substansi bahwa sebenarnya di Undang-Undang 23 tahun 2006 yang sudah diubah di Undang-Undang 24, perubahannya di Undang-Undang 24 tahun 2013, ada 4 substansi sebenarnya yang dilaksanakan Disduk Capil, yaitu urusan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan data dan pemanfaatan data pendayagunaannya. Oke, pendaftaran penduduk Dan pencatatan sipil ya. Menyangkut status itu masuk di kategori pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil itu. Jadi esensi Capil bekerja itu ada 3 sebenarnya. Iya. Bagaimana Capil itu melayani, bagaimana Capil itu mencatatkan, meregister penduduk. Warga negara itu harus diregister, kalau tidak punya status. Nanti ujung-ujungnya statusnya jomblo. Tidak punya status. Jadi seperti itu. Jadi yang terakhir itu bagaimana kami itu bisa membahagiakan masyarakat dengan
dokumen kependudukan yang kami berikan. Jadi seperti itulah Capil bekerja. Oke, garis besarnya sudah dijelasin sama Pak Nurfan, tugas dari Capil khususnya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ya, untuk status kependudukan seseorang dan keharusan untuk mendaftarkan ya status kependudukannya tersebut. Kalau dari Ibu Arini sendiri nih, boleh dijelasin juga nggak nih untuk status warga negara itu siapa saja sih dan apa saja nih yang jenis-jenis mungkin atau orang-orang yang termasuk dalam warga negara itu? Baik, terima kasih. Jadi berkaitan dengan masalah kewarganegaraan. Jadi kalau kita berbicara tentang kewarganegaraan itu kan berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan warga negara. Tadi disampaikan oleh Pak Nurfan bahwa ketika sudah menjadi warga negara otomatis harus diregistrasi ya untuk mendapatkan bukti legitimasi atau bukti pengakuan seperti gue punya IKTP nih gitu. Tapi kalau berbicara tentang esensi dari warga negara, ya mungkin sedikit kita belajar dulu ya, belajar undang-undang dulu, sebagaimana ya yang tentunya sudah dijelaskan secara konstitusional di pasal 26 Undang-Undang Dasar NRI 1945, kemudian diturunkan lagi di Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi warga negara itu adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Jadi penekanannya adalah mereka sudah disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara itu hukum. kata kuncinya, secara hukum. Lalu kemudian selain itu juga bahwa untuk kemudian menjadi warga negara Indonesia sudah pasti itu akan ada perjanjian pemerintah juga selain dari apa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jadi betul-betul kita melihat bahwa ketika kita jalan-jalan atau masuk ke Indonesia nih, gimana sih sebenarnya hak-hak kita? Apakah kita sebagai warga negara Indonesia ada pembatasan nggak untuk melakukan aktivitas di Indonesia? Tapi sebenarnya nih Kak Zaki dan juga Kak Rizal, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan juga untuk seluruh pendengar mengenai bagaimana perlindungan dan juga jaminan terhadap warga negara Indonesia. Jadi yang pertama dijelaskan di pasal 28D di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, setiap orang, jadi setiap orang nih berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi dengan demikian, dengan adanya perlindungan itu, maka setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya dan kemudian juga berhak untuk memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya dan berhak kembali. Ya, jadi sangat puitis juga ya, dia berhak memilih, berhak meninggalkan, berhak kembali. Kayak judul lagu ya. Iya. Pergi untuk kembali gitu. Iya. Jadi sekian dalam durasi waktu suatu saat dia punya rezeki di luar, tapi suatu saat dia mau balik lagi membawa anak istri. Nah, itu sering kejadian seperti itu juga ya. Keluar negeri, pulangnya udah bawa ekor, udah bawa pasangan. Nah, itu nanti akan statusnya seperti apa? Itu akan dijelasin juga sama Ibu Arini, termasuk juga tentang status kependudukan seseorang yang termasuk yang di dalamnya adalah warga negara asing. Nah, Jangan lupakan juga apa itu? pewarganegaraan. Itu Ini dia. kalau istilah bekennya orang bilang naturalization. Iya, kayak saya ya. Ya kan kayak saya waktu itu kan saya 5 tahun kan. Udah. dia 5 tahun. Tetap di Talk Show bersama Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan. Sesaat lagi akan kembali. Kembali lagi di Talk Show Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya di Radio Venus. Sembilan 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Masih bersama Pak Nurfan Fatria SSTP MADM PEM selaku Kabid Piak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, dan Ibu Arini Nur Anissa SHMH selaku Akademisi Unhas, membahas materi kita yang sangat penting sekali karena masih membahas tentang penyebarluasan informasi layanan AHU. Lu tahu mi apa itu AHU? Apa? Administrasi Hukum Umum. Hukum Umum. Udah gak salah ya. Gak salah ya. Amin. Kita masih bahas juga tentang kewarganegaraan atau pewarganegaraan di wilayah Sulawesi Selatan ya. Tadi juga sudah sempat disentil tentang bagaimana sih esensi dari warga negara itu sendiri. Tadi juga Pak Nurfan juga sudah
jelaskan sedikit tentang layanan kewarganegaraan ya Pak ya dari Disduk Capil sendiri. Nah, kalau dari segi pendaftaran dan pencatatan sipilnya sendiri tuh Pak, seperti apa sih sebenarnya? Ya, jadi begini sebenarnya. Dalam urusan pendaftaran penduduk dan catatan sipil itu adalah dua hal yang berbeda. Pendaftaran penduduk itu di kami itu ada 24 dokumen kependudukan sebenarnya. 24 dokumen kependudukan. Itu terbagi di pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Di pendaftaran penduduk itu biasanya yang tren-tren dan paling ditahu masyarakat itu pasti KTPL saja, kartu keluarga saja, karena itu yang paling sering digunakan. Akte lahir. KTP, KK akta, KTP, KK akta. Akte lahir itu lain lagi. Oh. Itu dia urusan catatan sipil. Jadi menyangkut peristiwa penting. Artinya born to death. Dari lahir Sampai ke mati. Jadi yang menyangkut akta-akta itu menyangkut urusan catatan sipil. Jadi akte kelahiran itu masuk dalam kategori catatan sipil. Akte kematian itu masuk dalam kategori catatan sipil. Akte perkawinan itu masuk dalam kategori catatan sipil. Berarti benar-benar dari akte lahir perceraian itu juga masuk dalam kategori catatan sipil. Seperti menarik. itulah. Jadi teredukasi kita. Kalau pendaftaran kependudukan itu dia dua item tadi ya, KTP. Menangkut peristiwa kependudukan, yaitu misalnya KTPL, KK, biodata kependudukan, surat keterangan pindah, dan yang berkaitan dengan mobilitas kependudukan di situ. Nah, sayangnya ini kita di masyarakat memang harus diakui, khususnya masyarakat urban ya, marginal itu masih banyak yang mungkin merasa kependudukan, KTP dan lain sebagainya itu bukan hal yang penting untuk dimiliki, untuk didaftarkan. Apa sebenarnya manfaat yang didapatkan nih Pak, dan kenapa harus mendaftarkan diri untuk memiliki catatan kependudukan tadi Pak? Persoalannya sekarang ketika dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil ini ada identitas unik yang muncul di situ. Itu yang biasanya disebut NIK. Ketika Anda mau mengurus sesuatu sekarang harus berbasis NIK. Itu yang disebut biasa orang kenali single identity number. Kok hafal jenikmu? Kok hafal jenikmu? 737102 sekian. Biasanya itu kalau NIK biasanya identitas Sulawesi Selatan itu 73. Kalau Kota Makassar biasanya 71, ada 01, 02 itu tergantung di mana terbitnya KTPL itu. Walaupun berpindah nanti untuk perubahan pindah alamat atau pindah domisili di daerah lain, provinsi lain, itu akan tetap. NIK itu akan tetap? Akan tetap di angka pertama terbitnya KTPL itu 73. 73 itu misalnya di Sulawesi Selatan 73. Di daerah lain juga, di provinsi lain ada kodenya juga. Jadi seperti itu. Jadi urusan catatan sipil, pendaftaran KTPL itu memang seperti itu. Jadi single identity number. Dan ini kenapa perlu itu? Karena ini menjadi relasi bagi layanan publik yang lainnya. Misalnya sekarang ketika kita ingin mendaftarkan untuk vaksinasi Peduli Lindungi itu pasti berbasis NIK juga. Ketika mau berangkat ke Jakarta untuk pasti diminta KTPL juga. Ketika mau BPJS juga NIK juga, dan semua layanan-layanan yang lain yang ada di stakeholder lain pasti berbasis NIK awalnya. Pasti. Jadi tapi NIK ini muncul juga awalnya ketika ada pendaftaran penduduk dari masyarakat, harus aktif. Karena kalau tidak aktif masyarakat untuk mendaftarkan dirinya ke Capil juga kita agak sulit. Bahkan sekarang kalau di Sulawesi Selatan itu yang mempunyai NIK itu sampai DKB semester 2 tahun 2021 itu cuma 9,2 juta penduduk yang punya NIK ya. Yang punya NIK. Dan ada beberapa pasti yang tidak. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin masyarakat juga yang pulau terluar tidak mendaftarkan dirinya segala. Tren baru sekarang ketika Rakorsus di Bali tahun 2002 ini ada tren baru lagi menyangkut digital ID. Tidak lagi dalam bentuk fisik KTPL itu. Jadi ada lagi pelayanan nanti ke depannya kita tidak feature-nya ini ke depannya bahwa ada nanti KTPL dalam bentuk
digital. Itu Oke. lagi tidak lagi kan, tapi tidak menghilangkan KTP fisik itu. Kenapa? Karena ada juga orang tidak punya HP, kasihan. Iya. Ada Iya, tidak betul, punya. Nah, betul. itu harus dilayani juga sebagai warga negara. Iya. Ya, jadi itu peran Capil, kita mengcover segala hal itu untuk memastikan status kependudukan seseorang. Oke. Nah, jadi Nah, seperti itu. ini spesifiknya NIK, nomor induk kependudukan. Nah, apakah memang NIK ini yang menandakan bahwa ini jadi patokan kewarganegaraan seseorang, Pak Nurfan? Bukan, karena kewarganegaraan itu hal yang berbeda lainnya lagi. Karena kalau kami itu kependudukan urusannya. Tapi walaupun kependudukan itu dalam undang-undang dikategorikan kependudukan itu adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing. Jadi itu jadi seperti itulah dinamikanya. Iya, karena kan biasa itu ada yang bilang, saya sudah punya NIK, artinya saya WNI nih, Ya. gitu ya. Hah? Kayak saya, gitu. Contohnya. Belum tentu. Karena bisa jadi juga kalau di aturan kami juga ada KTPL WNA. Itu yang biasa desas-desus dulu mau dipakai untuk memborbardir pemenangan segelintir orang. Padahal kan ada aturannya untuk menerbitkan WNA itu agak sulit dan tidak bisa untuk dipakai untuk ikut dalam pemilu. Karena mereka juga tidak punya hak ya, Pak? Ya, karena tidak punya hak, karena di DP4 itu tidak akan muncul namanya mereka. Tidak punya hak. Kalau- Oke. Kalau dari Disduk Capil Pemprov Sulsel sendiri, Pak, ini melihat dan menanggapi masyarakat pinggir atau di pulau juga yang kesulitan untuk mendaftarkan diri. Ada upaya dari Disduk Capil Pemprov Sulsel untuk menjemput bola? Ya, jadi kami selalu proaktif juga. Jadi dari sisi government kami aktif juga, karena untuk itu biasa layanan-layanan luar terpulau kayak baru-baru di malah suku terdalam itu Kajang itu kami datangi untuk melakukan pelayanan. Padahal itu mereka ketika Iya. untuk dilakukan pelayanan itu harus misalnya dalam kata-kata Makassar misalnya tabe-tabe kepada amat tuanya. Karena mereka juga punya tradisi. Dan kalau mereka tidak bisa dipoto itu waktu kalau tidak ada izinnya dari amat tuanya. amat tuanya. Jadi seperti itu. Jadi memang terus berupaya untuk menyasar warga yang jauh ya untuk bisa mendaftarkan diri dalam status kependudukan ya. Intinya kami pasti wajib mencatatkan setiap warga negara Indonesia di bumi ini, di bumi negara ini. Oke. Nah, ini kita ke Ibu dosen Ibu Arini mengenai status warga negara Indonesia yang tadi sudah disinggung sama Risa. Kalau statusnya warga negara Indonesia dan menikah dengan warga negara asing, anaknya statusnya gimana nih, Bu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi berkaitan dengan status warga negara sebenarnya ini di Undang-Undang 12 tahun 2006 itu ada beberapa kategori status kewarganegaraan anak. Apakah dia dari ayahnya warga negara asing atau mungkin ibunya yang warga negara asing. Tapi kalau kita lihat di pasal 4 itu ada beberapa item ya, termasuk salah satunya dikatakan bahwa yang termasuk warga negara Indonesia itu adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Itu masih kategori aman ya. Kemudian yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibunya warga negara asing. Itu masih warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah, ibunya WNI, tapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan, statusnya masih WNI karena masih ada ibunya sendiri masih status WNI. Kemudian ada juga anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya masih WNI. Ada lagi nih, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Nah, dari seorang ibu warga negara Indonesia, jadi masih tetap diakui. Kemudian anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya. Tapi kemudian hal yang muncul kembali bahwa meskipun demikian bahwa mereka bisa memperoleh sebagai kewarganegaraan Indonesia, tapi ketika mereka di umur 18 tahun dengan adanya perkawinan, istilahnya bisa kita sebut perkawinan campuran seperti itu ya, karena mungkin ayahnya WNA, ibunya WNI, bisa jadi anaknya nanti di umur 18 tahun bisa memilih kewarganegaraannya. Tapi dengan berbagai prosedural administratif yang sebagaimana tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Nurfan bahwa tidak mudah untuk mengklaim langsung
bahwa saya warga negara Indonesia nih. Iya, iya. Nah, tapi memang yang ada adalah seperti pada umumnya bahwa mereka menyatakan diri, kemudian berkelakuan baik, dan ada beberapa dokumen-dokumen yang secara terstruktur harus dipenuhi seperti Penuhi. itu, Kak Zaki. Oke. Tadi sempat disinggung sama Ibu Arini tadi status seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Ini maksudnya gimana, Bu? Tidak memiliki status warga negara, tidak diakui negara itu gimana? Iya, sebenarnya untuk tidak memiliki kewarganegaraan ya bisa jadi di negara mereka bisa jadi dia tidak tercatat mungkin, atau bisa jadi mereka pernah melepaskan diri kewarganegaraannya, atau mungkin bisa jadi mereka pernah memiliki kewarganegaraan ganda, Iya. tapi di negara asal mereka tidak diakui ketika mereka memiliki dua kewarganegaraan. Misalkan Indonesia dan Belanda seperti itu. Misalkan. Jadi misalkan di Belanda tidak mengakui bahwa ketika warga negara Indonesia mereka menganggap bahwa mereka ada darah Indonesia, tapi di Belanda sendiri mengakui bahwa kamu harus punya status kewarganegaraan dan harus memilih. Dan itulah yang menyebabkan mungkin pada akhirnya mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Oke. Seperti itu. Iya, iya, iya. Semakin Semakin ya, memang tidak mudah ya untuk mendapatkan status kewarganegaraan itu sendiri, entah itu dari sisi keturunan maupun ya jalur prestasi. Jalur prestasi. Jalur prestasi. Nah, tentunya nanti kita juga mau tahu dong proseduralnya itu seperti apa sih untuk menjadi warga negara, untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia atau memberikan pewarganegaraan kepada seseorang yang memang ingin menjadi ingin menjadi warga negara Negara Indonesia. Indonesia. Sambil kita mau jawab pertanyaan pecinta Venus. Ya. Ya, yang masuk di 0811 460 976 atau lewat telepon di 458-137. Sesaat lagi kita akan lanjutkan talkshow kita dari kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan. Jangan kemana-mana, talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan kembali lagi hanya di Radio Venus. 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Masih di talk show kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan. Masih ada Pak Nurfan dan Ibu Arini. Kita ke sesi tanya jawab. Ini buat yang mau bertanya silakan di WhatsApp Radio Venus di 0811460976. langsung lewat telepon aja juga bisa. Bisa. Langsung di 458137. Nah, kita ke pencinta Venus dulu nih. Pak Nurfan mau bertanya, apa bisa mengganti foto di KTP yang sebelumnya tidak pakai jilbab menjadi pakai jilbab? Karena yang sebelumnya kan belum menutup aurat seperti itu. Nah, silakan Pak Nurfan. Ya, di Permendagri 108 tahun 2019 itu tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, bahwa untuk pergantian foto itu dimungkinkan. Jadi boleh, sangat boleh. Apalagi kan untuk menutup aurat. Iya. Itu wajib. Oke. Itu wajib. Jadi dibolehkan. Mm-mm. Jadi tinggal datang di KTP di mana domisili KTP itu diterbitkan, datang saja di situ untuk melakukan perubahan elemen data foto itu. Berarti foto ulang Foto di ulang. kecamatan atau di capil kota? Kalau di Kota Makassar dia tempatkan di titik-titik kecamatan sekarang. Oh. Jadi pelayanannya berarti di perekaman kecamatan. dilakukan di setiap kecamatan. Ya, Jadi tidak sekarang perlu lagi datang ke capil kota di. yang bergerombol itu Ya. dulu-dulunya. Iya, betul betul. Tapi kan semakin baik. Semakin baik pelayanan yang ada sekarang karena melibatkan kantor kecamatan masing-masing. betul. Maaf. Jadi boleh langsung ganti foto. Kayak foto Boleh. masih kurus waktu itu. Boleh. Ada juga syarat-syaratnya siapa yang bisa ganti foto. Kecuali perubahan nama dan tanda tangan, itu elemen data yang sangat dilindungi dan berafiliasi dengan dokumen-dokumen lainnya. Itu wajib putusan pengadilan. Karena tidak semua yang bisa dirubah itu bisa dilayani ya Pak. Betul. Ada hal-hal yang perlu yang Dilengkapi, bisa persyaratan yang harus dilengkapi. Oke, apa saja Pak Nurfan yang bisa dirubah status dalam kependudukan itu dan yang tidak bisa dirubah? Semua bisa dirubah kecuali nama dan semua bisa dirubah kecuali nama dan tanda tangan itu harus putusan pengadilan dulu. Sama halnya kewarganegaraan juga harus ada misalnya ini kawin beda agama kan itu dalam Undang-Undang 1 tahun 74 itu dilarang. Kalau dilarang, maka kami di Capil Undang-Undang
23 tahun 2006 itu pasal 53 membolehkan untuk menerbitkan status kependudukannya di pasal 53 itu. Boleh kawin beda agama kalau ada putusan pengadilan. Ini mulai menyinggung nih pernikahan beda agama nih ya di salah satu provinsi. Kita tahan dulu ya. Kita coba di 458137. Ini satu penanya dulu pagi ini. Oke, boleh dicoba lagi sekali lagi di 458137. Halo. Oke. Kita ke yang lagi viral nih Pak, di Surabaya itu pengadilan negeri sudah membolehkan status pernikahan beda agama. Nah itu gimana Pak untuk status di Makassar dan daerah lain? Apakah setiap provinsi itu beda-beda keputusannya atau kebijakannya? Persoalannya di putusan pengadilannya itu pasti kepada pemohon. Artinya kedepannya itu dalam tafsir saya itu bahwa semua harus mengajukan. Masing-masing mengajukan, bukan tunggal, kedua belah pihak. Karena di putusan amar putusan itu pasti menyebutkan nama yang bersangkutan pemohon. Berarti ada hak yang sama seperti itu Pak ya. Tapi harus tetap mengajukan di putusan pengadilan. Dasarnya alasnya, jadi setiap orang yang ingin misalnya mengajukan perkawinan beda agama itu harus dulu ke pengadilan dulu. Proses administrasi. Karena orang capil ini butuh dokumen pendukung yang tidak melanggar undang-undang yang lainnya. Jadi seperti itu. Kalau dari Ibu Arini sendiri melengkapi status warga negara, nanti kita akan bahas juga di 458137. Halo. Oke. Untuk yang ingin memiliki status warga negara ini ke Ibu Rini, apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia atau status pewarga negara tadi? Ya, jadi untuk menjadi salah satu syaratnya juga dan bagaimana caranya untuk memperoleh kewarganegaraan yang pasti adalah dimulai dengan proses administrasi atau ada tata cara prosedural yang telah dimuat di dalam Undang-Undang 12 tahun 2006. Itu salah satunya adalah mereka sudah berusia 18 tahun atau paling tidak sudah kawin, karena itu akan menentukan bahwa mereka berhak dan memiliki hak atas status kewarganegaraan mereka. Lalu selanjutnya lagi adalah pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun. Minimal 5 tahun. 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi ada opsi seperti itu ya Kak Saki. Kemudian sudah pasti sehat jasmani dan rohani. Maksudnya mungkin ini sudah divaksin. Kemudian selanjutnya dapat berbahasa Indonesia. Jadi itu adalah salah satu persyaratan, dan yang terpenting lagi adalah mengakui dasar negaranya, kemudian mengakui konstitusinya. Itu sudah jelas. Dan yang terpenting lagi adalah mereka punya kelakuan baik, karena sudah disampaikan juga bahwa salah satu normanya adalah dia tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 1 tahun ataupun juga lebih. Nah selain itu juga jika dia memperoleh kewarganegaraan Indonesia itu tidak menjadi kewarganegaraan ganda, berarti dia sudah terlepas dari kewarganegaraan sebelumnya. Itu sudah menjadi poin yang disebutkan, dan beberapa prosedural lainnya termasuk mungkin juga adalah uang kewarganegaraan. Tapi terlepas dari itu adalah prosedural inilah yang memang harus dimohonkan dulu, tapi tidak langsung juga dikabulkan. Semua juga ada prosesnya, apakah dikabulkan atau justru ditolak karena tidak memenuhi salah satu unsur dari tata cara permohonannya. Ini yang biasanya kayak macam atlet-atlet sepak bola, ya kan, pemain bola yang sudah lama berkiprah di Indonesia dan mungkin karena saking lamanya tinggal di Indonesia mau masuk timnas, gitu ya. Dikasihlah dia warga negara, tapi tetap harus memenuhi persyaratan yang tadi sudah disebutkan Bu Rini ya. Contoh mungkin tinggal 5 tahun secara berturut-turut. Terus pokoknya kalau semuanya sudah terpenuhi. Nah, ini bagaimana prosedur untuk kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya itu? Apakah dia bayar untuk uang kewarganegaraan atau ada hal-hal lain yang harus dipenuhi?
Ya, jadi kalau kita mau berdasarkan regulasinya ya bahwa dia pada saat dikatakan bahwa dia punya nama baik nih, dia mengharumkan nama baik Indonesia. Nah, itu secara otomatis negara Indonesia berhak untuk memberikan reward, penghargaan untuk memberikan status kewarganegaraan. Tapi itu tidak langsung diterima juga bahwa dia langsung menjadi warga negara. Seperti administratif yang tadi disampaikan oleh Pak Nurfan bahwa itu juga harus ada pengurusannya. Jadi mereka juga tetap bermohon. Jadi ada permohonan secara tertulis untuk menjadi warga negara Indonesia. Setelah itu berproses ditambah juga dengan beberapa persyaratan yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian juga mereka nanti akan menyatakan janji atau sumpah seperti itu. Jadi bukan cuma perkawinan ya yang punya akad, menjadi warga negara Indonesia juga itu juga ada akadnya. Jadi bahwa saya bersungguh-sungguh untuk menjadi warga negara Indonesia dan mematuhi segala apapun yang telah diatur di dalam wilayah NKRI. Termasuk harus hafal lagu Indonesia Raya. Paling tidak hafal Pancasila. Iya, betul. Oh, data dia tebak satu hafal. Oke. Nah, itu setelah memenuhi persyaratan ya kan, dan setelah mengajukan permohonan dan ternyata dikabulkan mulai dari keputusan presiden dan sampai Kementerian Luar Negeri sampai ke Dukcapil. Nah, kalau dari sisi kewenangan dari Dukcapil sendiri di Pak Nurfan, kalau misalnya sudah dipenuhi syaratnya dan sudah mengajukan permohonan, selanjutnya dari Dukcapil itu prosedurnya seperti apa, Pak? Jadi setelah diakui kewarganegaranya pasti mengajukan untuk memiliki dokumen kependudukan, status kependudukan. Biasanya itu untuk KTPL. Jadi kita menyangkut pendaftaran penduduk aja. Jadi kami menerbitkan awalnya itu pasti menyangkut KTPL dan KK. Karena menyangkut domisilinya, di mana dia berdomisili sebenarnya. Atau bisa numpang KK sementara. Misalnya dia tidak punya keluarga di sini domisili di mana, bisa numpang KK seperti itu. Oke, bisa Yang jelas ya. secara legitimasi, secara Terdaftar. hukum Sudah sah. Jadi itu kami. dan sudah berhak punya NIK berarti, Pak ya? Sudah dapat. Sudah Ketika dapat. dia sudah sah secara warga negara, kami menerbitkan NIK-nya juga. Kalau KTP-nya, Pak, apakah nanti KTP elektronik yang didapatkan WNI baru itu sudah sama seperti yang kita pegang, atau mungkin ada KTP Berbeda. Apa ya istilahnya, ada versi lainnya begitu ya? KTP naturalisasi. Jadi KTP untuk WNI itu sama semua. Ketika menjadi warga negara Indonesia sama semua kecuali KTP WNA. Oh. Pasti berbeda. Berbeda. Pantasan sama KTP ta. Iya memang. Oke, terakhir di sesi talk show kita kali ini, Ibu Arini, apa nih yang perlu disampaikan dan perlu dimengerti lagi oleh masyarakat, khususnya tentang status warga negara? Iya, baik, terima kasih. Jadi berkaitan dengan warga negara Indonesia ini juga sangat penting ya. Bukan hanya sekadar mengakui bahwa saya warga negara Indonesia, tapi tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Paling tidak juga adalah sudah memiliki dokumen kependudukan, itu juga paling penting. Dan yang terpenting lagi adalah untuk warga negara Indonesia di sini bahwa di wilayah kita, di negara kita itu memberi pintu seluas mungkin, baik ketika ingin menjadi warga negara Indonesia terkait dengan pewarganegaraan orang asing, warga negara asing yang mau menjadi warga negara Indonesia, apa hal-hal yang bisa menyebabkan kehilangan kewarganegaraan. Dan yang terpenting lagi adalah ketika memalsukan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah kewarganegaraan, itu sudah pasti ada pemberian sanksi di dalamnya. Jadi yang terpenting lagi untuk seluruh pendengar dan juga masyarakat, penting juga untuk kita memahami apa sih sebenarnya regulasi di dalam Undang-Undang 12 tahun 2006, atau paling tidak mampu membedakan dulu yang mana warga negara, yang mana yang disebut dengan penduduk. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Pak Nurfan, apa yang perlu disampaikan nih, pesan untuk pecinta Venus dan warga khususnya? Ya, jadi bagi masyarakat dan pendengar Venus, saya berharap, karena registrasi itu intinya sebenarnya di keaktifan masyarakat juga dibutuhkan. Tidak hanya government yang aktif juga, tapi dibutuhkan memang kejujuran masyarakat untuk melaporkan ketika berpindah. Ini hari ini harus juga melaporkan pada saat itu juga. Ketika ada kematian, laporkan segera juga, karena jangan sampai misalnya
mau mengurus sesuatu pada saat sudah crowded. Misalnya akte kematian pada saat dia mau, biasanya itu akte kematian biasa berkaitan dengan hak waris. Biasanya baru dia aktif mengurus itu kematiannya. Ataukah ketika misalnya mau masuk sekolah, baru dia mau mengurus akte kelahirannya. Karena harus memang juga dibutuhkan keaktifan dari masyarakat di situ. Selain keaktifan dari pemerintah, kami selalu sedia membantu masyarakat intinya. Siap. Karena ya kita melihat masyarakat tuh cenderungnya nanti mau butuh baru urus. Itu persoalan. Jadi sebaiknya memang mengurusnya jauh sebelumnya gitu ya. Apalagi di PPDB ini sekarang. Biasanya sonasi itu. Betul. Itu dampak dari sonasi bagi kami itu di Capil, kentara di data, banyak perpindahan penduduk pada saat ingin sekolah. Pendaftaran sekolah ya, tahun ajaran baru. Baik. PPDB ini. Iya. Terima kasih untuk Pak Nurfan Fatria SSTPM ADM Kita jadi tercerahkan ya sama penjelasan dari Pak Nurfan, dari Bu Arini tentang bagaimana tentang kewarganegaraan dan pewarganegaraan itu sendiri. Termasuk kalau misalnya nanti kita nikah sama WNA, ya kan, sama orang luar, orang Rusia, Jepang, nanti anakku tetap jadi WNI. harus. Terima kasih sekali lagi Bu Arini, Pak Nurfan sudah hadir di talk show penyebar luasan informasi layanan AHU tentang kewarganegaraan atau pewarganegaraan di wilayah Sulawesi Selatan, persembahan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan. Masuk bagi akan tetap kita hadirkan sesaat lagi bersama Rizal Zaki. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat semuanya, sukses. Amin. Sehat dan sukses juga. Terima kasih sudah mendengarkan talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Hanya di Radio Venus, Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak.